السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tulab, santri-santri Pondok Pesantren Anharul Ulum Islamic Center Bin Baz 28 Majalengka, hafizakumullah. Dan juga ikhwas sekalian, para pengurus, pengasuh yang saya banggakan dan saya muliakan, hafizakumullah wa ra'akum. Kita lanjutkan istifadah kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati. Dan kita masih di bab taubat, bab tentang kewajiban seseorang yang hidup di dunia di mana banyak berbuat dosa, banyak berbuat khilaf, berbuat salah, untuk kemudian bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang sudah pernah kita kaji sebelumnya. Tolong diingat anak-anak dan ikhwan sekalian rahimakumullah. Dan sekarang kita akan baca dua hadis insyaallah taala dari yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab taubat ini, yaitu berkenaan dengan batas waktu yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan bagi seorang hamba untuk bertobat. Sampai kapan? Ya. Maka hadis yang pertama dari dua hadis yang akan kita baca adalah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Siapa orangnya yang dia itu bertobat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, dari arah barat. Kan matahari itu terbit dari arah mana biasanya? Selama ini dari arah timur. Kemudian terus bergerak sampai ke arah barat dan terbenam ada di sisi barat. Nah ternyata nanti anak-anak ya ikhwan hafizakumullah, justru matahari akan muncul lagi dari arah barat. Terbitnya dari arah barat, Allah musta'an. Dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala matahari terbit lagi dari arah barat, yang kita wallahu alam bisawab ya, bagaimana Allah akan mengaturnya, ini pasti terjadi. Maka manakala matahari itu terbit dari arah barat, muncul lagi bergerak dari barat ke arah timur berarti. Maka di saat matahari sudah terbit dari arah barat seperti ini, ya, atau ya, jadi kalau seseorang dia bertobat sebelum munculnya atau terbitnya matahari ini dari arah barat, maka Allah akan masih menerima taubatnya dia. Allah masih akan menerima taubatnya dia. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, sejak saat itu dan sesudahnya, maka sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan bagi seseorang untuk bertobat minta ampun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tobatnya sebelum matahari terbit dari arah barat, nanti suatu saat, ya, nasallahu alaihi. Maka orang tersebut kalau dia bertobat minta ampun kepada Allah, taballahu alaihi, maka niscaya Allah akan, ya, menerima tobatnya, dalam arti masih diberi kesempatan untuk bertobat dan Allah akan menerima tobatnya dia. Insyaallah. Tapi dengan hadis ini, wah masih lama Ustaz, entah kapan begitu ya. Seandainya masih lama begitu, thayyib, kita baca satu lagi. Satu hadis lagi yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, yang kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, ya, Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima taubatnya seseorang selama dia masih belum itu namanya yughargir, artinya apa? Sakaratul maut, ya, sebelum terjadinya, ya, proses berpisahnya ruh seseorang dari jasadnya, ya, yang itu akan terdengar suara ngorok gitu ya, itu lagi proses rohnya mau keluar. Maka tatkala seseorang bertobat sebelum itu, masih memungkinkan Allah akan menerimanya. Ya, tapi kalau sudah aku bertobat kepada Allah, minta kepada Allah, lagi yughargir begitu, sudah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Nah, kalau ini kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya, karena akan dirasakan oleh setiap di antara kita dengan waktu yang berbeda-beda. Jangan merasa masih muda kemudian, ya, wah masih lama, nggak bisa. Jadi datangnya tiba-tiba, anak. Ya, wah ini Ustaz Fatur Rahman dulu yang udah tua, ya saya masih muda, nggak bisa. Karena roh akan berpisah dari jasad seseorang, setiap orang waktunya berbeda-beda. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan namanya kematian. Ya. Dan kematian itu ada sakaratnya, ada yughargirnya, itu namanya sakaratul maut, dan waktu beda-beda. Nah, ini kalau seseorang dia bertobat sebelum datangnya sakaratul maut, maka Allah masih memungkinkan menerima tobat dia. Ya. Kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka sudah tidak lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersegeralah untuk kita bertobat, anak-anak, ya. Ikhwan, hafizakumullah wa ra'akum, dari segala ketergelinciran kita, dari segala kesalahan kita, yang mana kita ini sudah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita lah orang yang akan banyak berbuat dosa. Ya, maka sebaik-baik berbuat dosa, berbuat salah, maka dia segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, ya, mudah-mudahan bermanfaat belajar kita hari ini, ya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, dosanya guru-guru kita, dosanya kaum muslimin, khususnya mereka yang telah berbuat baik kepada kita, dan Allah mengampuni mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.